Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman dan Bu Mandaika yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Rahayu dengan NIM 55522000106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Kausa materialis dari Pancasila itu sendiri pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui berbagai proses, berbagai sidang, mulai dari sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Syailendra dan kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, yang antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang pada kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menjadikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian jalannya sejarah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mula Warman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana telah membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja atas sifat yang dermawan tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial, politik, dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Selanjutnya, bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak pula dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Selanjutnya, pada zaman penjajahan, dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Nusantara seperti Portugis dan Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah, sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Demikian pula dengan Belanda yang masuk Indonesia sejak abad ke-16 dengan VOC-nya atau kompeninya telah melakukan paksaan-paksaan sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Bahkan sejak abad ke-17 Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat kita petik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga diperlukan bina rasa persatuan dan kesatuan bersama dalam melawan penjajahan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila Pancasila. Dan dengan kondisi demikian, menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1940. Lalu kebangkitan nasional pada abad ke-20 dengan tumbuhnya kesadaran akan
kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka Indonesia pada tahun 1908 atau lebih tepatnya itu pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka yang berkuasa. Lalu perjuangan-perjuangan pun dilanjutkan sejak ada zaman penjajahan Jepang, masa sidang BPUPKI yang disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu ada juga proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan sumber hukum berdirinya negara Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya pada waktu itu dicetuskannya proklamasi tersebut sudah memenuhi syarat suatu negara dengan alasan adanya rakyat, adanya daerah, adanya kedaulatan, dan adanya pemerintahan. Kemudian terdapat sidang-sidang PPKI, yaitu yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang ketiganya 20 Agustus 1945, dan sidang keempatnya pada tanggal 22 Agustus 1945. Berikutnya setelah PPKI menyelesaikan sidang terakhir tersebut, maka PPKI dibubarkan secara tidak langsung oleh para anggotanya, dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat yang anggotanya berjumlah 150 orang. Yang selanjutnya pada Rabu pada tanggal 29 Agustus 1945 anggota-anggota tersebut dilantik. Belum stabilnya bangsa Indonesia seperti saat ini, bangsa Indonesia melewati suatu masa reformasi, yaitu suatu gerakan untuk menformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat Indonesia. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap negara Indonesia itu sendiri. Misalnya stabilitas politik menjadi goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Akhirnya sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan presiden kemudian digantikan oleh wakil presidennya, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.